وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. Sebenarnya ayat ini pertemuan sebelumnya telah Tiang bacakan, tetapi kita ulang sedikit. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idh, ingatlah, qulna, ketika kami berkata, udkhulu, masuklah kalian, hadhil qaryata, ke dalam negeri ini. Maksudnya negeri ini adalah Baitul Maqdis, Palestina. Allah menyuruh Bani Israel masuk ke negeri Palestina. Perintah ini jamaah sekalian adalah perintah yang kedua, karena sebelumnya Bani Israel ini sudah diperintahkan masuk ke Baitul Maqdis, Palestina, tetapi mereka tidak mau. Gara-gara tatkala itu Palestina atau Baitul Maqdis diisi oleh orang-orang yang zalim, diisi oleh orang-orang yang jahat pada saat itu. Gara-gara itu mereka tidak mau masuk. Bahkan tatkala Nabi Musa ngajak mereka masuk, ayo kita masuk, perintah pertama, perintah masuk yang pertama, tatkala Nabi Musa mengajak mereka masuk, mereka mengatakan, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada, wahai Musa, kami tidak mau masuk selama-lamanya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, kalau engkau ingin masuk wahai Musa, silahkan masuk bersama Tuhanmu dan peranglah melawan orang-orang zalim itu. Inna hahuna qa'idun, adapun kami akan duduk-duduk di luar nunggu. Ini ketika perintah pertama. Mai anganna mengatakan kepada nabi mereka, wahai Musa, silahkan engkau masuk bersama Tuhanmu. Faqatila, kemudian kalian berdua berperanglah melawan orang-orang zalim yang ada di Baitul Maqdis itu. Bareh kami nunggu di luar. Lamun dah menang kami tama, lamun di alhamdulillah selamat itu. Baik. Gara-gara itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghukum mereka, yatihuna fil ardi arba'ina sanatan yatihuna fil ard, 40 tahun mereka tersesat ke pusat di atas muka bumi. 40 tahun ia ketuk-ketik diri jemaah sekalian, tidak tahu jalan, ini jalan kemana, ini jalan kemana, tidak tahu. Pira tahun? 40 tahun dihukum oleh Allah. Ya keliling terus Bani Israel ini, keliling terus mereka. Nah, ini menjadi dalil jamaah sekalian, Bani Israel, terutama orang Yahudi, itu orang-orang yang pengecut, penakut. Tatkala mereka disuruh masuk, gara-gara di Palestina ada jabbarin, orang-orang yang zalim, mereka tidak berani. Sampai sekarang mereka pengecut. Sampai sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Hasyr, Allah mengatakan ketika menyebutkan tentang orang Yahudi ini, Allah berfirman, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur
La yuqatilunakum jami'an, orang-orang Yahudi tidak akan memerangi kalian illa fi quram muhassanah, kecuali di kota-kota yang ada benteng-bentengnya, tempat mereka nyebuk, tempat mereka sembunyi, ya. Aw min wara'i judur, atau kalau mereka perang itu mereka sembunyi di bawah, di belakang tembok-tembok. Sampai sekarang negara yang sedang berperang melawan Palestina, negara pengecut. Apa bahasan itu pengecut? Lamun bahasan tiang perot, bahasa batur talik suraraga pelok. Mereka ini kaum yang pengecut. Bahkan si angkun pengecutnya, apa kata mereka? Idhab anta wa rabbuka, wahai Musa, idaka lalu perang, tejak Tuhan dah. Innaha huna qa'idun, kami tokol di luar li itu nunggu. Pengecut mereka ini. Ya. Baik. Nah, mereka dihukum berapa tahun? 40 tahun. Selama 40 tahun itu yatihuna fil ard, mereka itu kepusat, tersesat di atas muka bumi, terus jalan ke sana kemari, tidak tahu arah. Setelah selesai 40 tahun mereka dihukum, maka Allah perintahkan mereka untuk masuk yang kedua kalinya di dalam ayat ini. Wa idh qulna dukhulu hadhil qaryah, ingatlah ketika kami berkata kepada mereka, ya, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke negeri ini, Baitul Maqdis. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Sekarang Baitul Maqdis tidak ada lagi orang zalim. Karing datama, masuklah kalian, fakulu, dan makanlah minha, dari negeri tersebut, haitsu syi'tum, apapun yang kalian inginkan, rogodan, dengan puas. Yang penting damiletama, di dalamnya makan puas-puas. Tetapi satu syaratnya, wadkhulul baba sujjada, masuklah kalian ke negeri itu dari gerbangnya sujjada, dalam keadaan menundukkan kepala. Jadi sila daripada tama wahdik narak dengan zalim di Palestina ini sudah tidak ada. Nanti kalau kalian masuk, kalian bisa makan sepuas-puasnya. Tetapi satu syaratnya, kalau ingin masuk, tundukkan kepala begini. Ya mudah ke syarat ini? Mudah gati. Saya pun tidak tahu ini. Mudah gati syarat ini. Syarat yang kedua sebenarnya masih satu. Wa qulu hittatun, sambil ucapkan hittah. Daripada nunduk ngene, pas masuk gerbang sambil mengucapkan hittah. Hittah, hittah. Apa arti hittah? Maghfirah, ya Allah ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Tundukkan kepala, ucapkan hittah, hittah, hittah. Apa balasannya? Naghfir lakum khotoyakum, kami akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa sanazidul muhsinin, dan bahkan kami berikan tambahan kepada orang yang berbuat baik. Telu janji Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dameletama timpa Baitul Maqdis, janji si pertama lek dalam puas-puas makan. Janji yang kedua akan diampuni dosa-dosanya. Janji yang ketiga, kalau di dalam kalian berbuat baik, kami tambah lagi pahala dan kenikmatannya. Cuman syaratnya tatkala masuk, tundukkan kepala dan ucapkan apa? Hittah, hittah, ampunin kami ya Allah, ampunin kami ya Allah. Syarat yang sangat mudah tetapi upahnya sangat besar. Balagu marong kata si bro ini si pertama, ia pembangkang gati kaum ini. Apa yang terjadi? فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ
fabaddala alladhina zalamu, maka orang-orang yang zalim itu baddala, merubah, qaulan, ucapan, ghairal ladzi qila lahum, selain dari ucapan yang diajarkan kepada mereka. Apa ucapan yang diajarkan, yang disuruh? Hittah. Lagu rubah nih jemaah sekalian. Bukan sekedar ucapan yang dirubah, tetapi perbuatan juga. Disebutkan si pertama tama dari gerbang, masuk dari gerbang sambil menundukkan kepala. Ternyata jemaah sekalian, dalam sebagian riwayat, fadakhalu yazhafuna ala astahihim min qibali astahihim rafi'i ru'usihim. Cara mereka masuk itu, mereka ngesot, tahu dah ngesot? Mereka ngesot ke belakang. Padahal tinggal maju ke depan, lagu mereka ngesot ke belakang. Ngejek Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mereka tempelkan, mohon maaf, pantat mereka di tanah, lalu ngesot gini ke belakang. Sambil kepala mereka rafi'i ru'usihim, mereka angkat begini. Padahal disuruh nunduk. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa hadza fi ghayati ma yakunu minal mukhalafah wal mu'anadah. Ini merupakan bentuk penentangan yang luar biasa. Allah suruh masuk, tundukkan kepala, lagu ngesot ya kemudi. Yang ngejek jamaah ini. Ditambah lagi rafi'i ru'usihim, sambil mengangkat kepala, seolah-olah menantang Allah. Kemudian yang ketiga, sambil mereka mengatakan hintoh, hintoh. Disuruh hintoh, tetapi dirubah menjadi hintoh. Apa arti hintoh? Gandum atau beras. Gandum ya Allah, gandum. Disuruh ampuni kami ya Allah, ampuni. Lagu yang ngejek ganti gandum, gandum. Ya. Beras no ya Allah, beras no. Subhanallah, bangsa yang sangat pembangkang, zalim. Baik. Di sini perlu gue perhatikan, kemarin sudah kita sampaikan. Allah mengatakan fabaddalal ladzina zalamu, orang-orang zalim itu mereka merubah qaulan, ucapan, ghairal ladzi qila lahum, selain dari ucapan yang telah diajarkan kepada mereka. Maka di sini kata para ulama, ini menjadi dalil orang yang merubah perintah Allah adalah orang yang zalim. Mele atau ndek mele jamaah sekalian, setuju ataupun ndek setuju, terima ataupun tidak terima, kalau Allah sudah menurunkan syariatnya kemudian kita rubah, kita orang yang zalim. Kita orang yang zalim. Allah melalui nabinya sudah mengajarkan ini caranya, terus kita rubah dia, kita orang yang zalim. Setuju ndek setuju, terima atau ndek terima. Yang membuat gelar ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabaddalal ladzina zalamu, orang-orang yang zalim itu mereka merubah. Iya. Oleh karena itu, alhamdulillah, setelah kita mengenal dakwah sunnah ini, alhamdulillah, apa sih datang dari Allah dan Rasulnya, alhamdulillah kita terima tanpa merubahnya. Karena kalau kita rubah, sekali lagi, apa status kita? Zalim. Allah yang mengatakan seperti itu. Kemudian, jadi mereka merubah ucapan, mereka merubah perbuatan. Apa balasannya? فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, فَأَنْزَلْنَا, kami pun menurunkan, عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, kepada orang-orang zalim itu, rijzan, rijz. Kata Abdullah bin Abbas, kullu syai'in fi kitabillah minar rijzi yakni bihil azab. Semua kata rijz di dalam Al-Quran maksudnya adalah azab, siksaan. Lamun dan dayat kata-kata rijz di dalam Al-Quran apa maknanya? Azab, siksaan.
Dan Allah dalam ayat ini mengatakan فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا, kami turunkan kepada orang-orang zalim itu rijzan, azab, minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, gara-gara kefasikan mereka. Nah ini dia ya. Padahal subhanallah yang penting datama apa mau dari dalam mangan nginem sepuasna, kemudian dosa diampuni, kalau berbuat baik di dalam ditambahkan. Syaratnya sederhana, syaratnya ya mudah, tama menundukkan kepala sambil mengucapkan hittah ya. Baik. Kemudian wa idistasqa Musa liqaumihi, Allah kembali menceritakan kejadian tatkala mereka tersesat itu. Pira tahun tadi? 40 tahun. Ya keliling terus. Nah jamaah sekalian, tatkala mereka tersesat itu, tatkala mereka dihukum itu, ia luwih gati pengendengan mereka. Padahal ia terhukum lagu ia si luwih lalu pengendengan. Si pertama Bani Israel ini pembangkang, si kedua ndara ilah. Mereka sedang dihukum lagu permintaannya banyak. Dikatakan oleh Al-Imam As-Suddi, lamma dakhala Banu Israil at-tih, ketika mereka sudah dalam keadaan tersesat itu, sedang dihukum. Qalu li Musa alaihissalam, mereka berkata kepada Nabi Musa, kaifa lana bima hahuna, aina at-ta'am? Wahai Musa, mbeke makanan no, mana makanan? Akhirnya Nabi Musa berdoa, Allah turunkan al-manna was-salwa. Ya, manna ini kata Imam Ibnu Katsir, dia berbentuk makanan, tetapi kalau dicampur pakai air dia bisa berubah jadi minuman. Manna. Kalau salwa, tairun yushbihus summani, salwa ini burung mirip dengan burung puyuh, bubut. Ya mirip. Lagu ndek na burung bubut ndek. Ya. Jemaah nangkep ida bubut. Nih salwa ini. Tiang mendapatkan rezeki salwa mana ndek. Salwa ini burung yushbih, mirip. Summani, burung puyuh, burung bubut. Jadi mereka minta makanan. Setelah dapat makanan, mereka mengatakan, Musa, hadza ta'am, ini kan sekedar makanan. Aina syarab, mana minumannya? Nah ini yang akan kita baca sekarang. Mereka minta minuman. Allah suruh Nabi Musa mukul apa? Batu. Kemudian keluarlah 12 mata air. Setelah mereka dapat minuman, kata mereka, ya Musa, hadza syarab wa aina dhil. Wahai Musa, ini kan sekedar minuman. Aina dhil, mana payungnya? Panas ini. Karena mereka terus jalan. Mana payungnya? Maka Allah mengatakan, wa zallalna 'alaikumul ghamam, kami jadikan awan, aun-aun sebagai payung kalian. Subhanallah, nikmat apa ini? Luar biasa. Kemanapun mereka pergi, awan di atas ini ikut. Aun-aun di atasnya ini ikut. Jadi mereka tidak terkena panas. Kata mereka, wahai Musa, hadzal dhil, ini baru payung. Aina thiyab, mana pakaian? Mana pakaian? Fakanat thiyabuhum tatulu ma'ahum kama yatulu sibyan wa la yankhariqu lahum thawb. Mereka dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan luar biasanya jamaah sekalian, pakaian mereka itu ikut panjang kalau tubuh mereka semakin tinggi. Wala yankhariqu lahum thawb, dan pakaian mereka itu tidak pernah robek. Apa sebabnya ganti pakaian? Si pertama karena kentot. Tahu dah kentot? Kentot.
Pakaian mereka tidak kentot-kentot. Ya semakin beli awaknya, milu ya manjang pakaian ini. Alasan si kedua, kan membeli pakaian baru, ya robek pakaian tiang. Pakaian mereka tidak robek-robek. Luar biasa. Tapi sekali lagi, semakin mereka diberikan nikmat, semakin membangkang. Baik, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idistasqa Musa liqaumih, wa id, ingatlah, istasqa Musa, ketika Nabi Musa istasqa, minta minum, liqaumihi, bagi kaumnya. Minta minumnya ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ingat kejadian tatkala Nabi Musa memintakan minum liqaumih, bagi kaumnya. Fakulna, kami pun katakan, idrib, pukullah, bi'asaka, dengan tongkatmu, al-hajar, batu. Abdullah bin Abbas mengatakan, batu tersebut jamaah sekalian murabba', ya persegi, ya model kotak batu ini, ya segi empat, ya merek kotak, ya misalkan ini. Baik. Maka ketika dipukul oleh Nabi Musa, famfajarat minhu ithnata asyrata aina, famfajarat, apa namanya, mancur, ya, memancar, minhu, dari batu tersebut, ithnata asyrata aina, 12 mata air. Kata Abdullah bin Abbas, kata beliau, fi kulli nahiyatin minhu 3 uyun, setiap ininya itu tiga pancuran. Dipukul oleh Nabi Musa, langsung di sini 3, di sini 3, di sini 3, di sini 3. Pira luwek nah? 12. Kan yang ngotak batu ini, ngotak. Batu ini kotak. Ya, dipukul dari sini 3, dari sini 3, dari sini 3, dari sini 3. Berapa jumlahnya? 12. Kenapa 12? Karena Bani Israel 12 suku. Ya 12 suku, supaya mereka tidak berebut nanti. 12 suku. Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, wa idh akhadna mithaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiba. Jadi mereka itu 12. Ya. Dan batu tersebut, Abdullah bin Abbas mengatakan, yashrabuna minha, mereka minum dari sana, la yartahiluna min manqalatin illa wajadu dhalika ma'ahum bil makanil ladhi kana minhum bil manzilil awal. Setiap kali mereka pindah, maka mereka menemukan batu itu lagi. Sehingga menurut sebagian ulama, bejak timpakna Bani Israel ini, batu ini ikut dia. Batu ini ikut. Ya. Jadi setiap kali mereka minum, mereka suruh Nabi Musa, Musa kita mau minum. Nabi Musa petek, muncrat ya, mancur dia. Pertanyaannya, bagaimana cara nutupnya? Karena air ini jemaah sekalian, menurut banyak para ulama tafsir, air ini tidak terus menerus mancur, tidak terus menerus memancar, tidak. Lamun selesai minum, berhenti dia. Selesai minum, berhenti dia. Ya. Baik. Sebagian ulama mengatakan berhentinya itu dipukul dulu oleh Nabi Musa. Dipukul, mentelah, dipukul, keluar gitu. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir ya. Ya bega repot Nabi Musa dibuat sama mereka ini. Bani Israel ini memang la ilaha illallah. Pembangkang, ndik nara ila, ya luwe tuntutan mereka kepada Allah banyak. Kemudian, qad alima kullu unasim mashrabahum.
qad sungguh alima kullu unas, setiap kelompok, maksudnya setiap suku. Berapa suku mereka? 12. Setiap suku itu mengetahui masyrabahum, mana pancuran minuman mereka, sehingga tidak berebut. Lihat sebagian gubuk nengka begiliran naik no, begiliran. Lihat sebagian gubuk. Kadang lihat kenjelo no, ai ini tidak datang dia. Kenapa? Giliran kita dapat malam. Kalau mereka tidak, nggak perlu giliran. Kenapa? Karena setiap suku sudah jelas. Kemudian Allah katakan, kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah, min rizqillah, dari rizki Allah. Ingat jamaah sekalian, mereka ini sedang diapain? Dihukum. Tapi lihat, makan dan minum kalian dari rizki Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kalian membuat atau berjalan di atas muka bumi untuk membuat kerusakan. Taib. Pengendengan selanjutnya, wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Wa idh qultum, ingatlah ketika kalian berkata, Bani Israel ini, ya Musa, wahai Musa, seperti yang tiang sampaikan kemarin, mereka tidak ada hormat kepada nabi mereka. Mereka memanggil nabi mereka dengan nama, Musa. Lamun para sahabat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, pakai gelar. Dapeta selapu hadis, bahkan istri-istri Nabi alaihissalam tidak ada yang memanggil Nabi dengan panggilan ya zauji, wahai suamiku, tidak ada. Selapu sampai istri Nabi memanggil beliau dengan panggilan apa? Ya Rasulullah, si angkun hormat. Lalu lamun Bani Israel ini, Musa, kata nabinya ini, beita nanggor ustad misalkan tanpa langsung nama, sopan kita ini bendi ida bedayat kanca ustad misalkan langsung dah tanggor namanya tanpa ada ustad lah, dia maidap tak berdengar ini. Tapi mereka, ya Musa, Musa, lan nasbira, kami tidak sabar lagi, kami tidak tahan lagi, ala ta'amin wahid, memakan makanan yang satu terus menerus. Apa makanan mereka? Manna dan salwa. Padahal manna ini jamaah sekalian, kata para ulama tafsir, manna ini dia turunnya setiap pagi dari langit. Langsung turun setiap pagi dari langit. Kemudian mereka ambil. Ya mudah ambil. Tetapi tidak boleh nyimpen, tidak boleh nyetok. Hanya boleh diambil untuk makan hari itu saja. Kalau disimpan, kalau disetok, tasannah, basi dia. Kenapa? Karena besok akan turun lagi. Maksudnya rizki mereka setiap hari itu sudah jelas. Lamun itu tidak jelas. Ida lalu jauh barang dah timpa pekan. Wah pasti kayak gini laku. Ndik naman pasti laku. Kalau mereka sudah jelas besok makan lagi. Tahu mereka besok dapat makan lagi. Tahu. Tiap hari Allah turunkan. Mudah gati. Tinggal ambil. Ya. Campur pakai air jadi minuman manis. Manna ini, makanya sampai sebagian ulama mengatakan manna ini adalah madu, tetapi Ibnu Katsir mengatakan tidak, bukan madu. Cuman kalau dicampur pakai air dia jadi minuman manis. Di samping manna, salwa. Salwa ini burung, mirip burung bubut itu. Tetapi ulama mengatakan burung ini ya mudah tangkepannya. Ya. Jadi dah tokol-tokol, lamun dah melihat ngakan ya datang dia tangkap. Beita setiap malam Idul Fitri lah, lelah tapi malik ya manok ini
Gitu sembeli jadi pelalah ini. Kita kejar dia malam itu. Untuk apa? Besok Idul Fitri ini. Kejar. Sampai ara burung dia ikut sholat Idul Fitri besoknya. Kenapa? Ya reba. Tatkala malik manuk nu ya reba. Burung deh. Ini salwa ini mudah didapatkan. Cuman lihat mereka mengatakan lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami sudah tidak tahan. Ini terus. Ini terus. Kami nggak tahan. Fad'u lana rabbak. Berdoalah engkau kepada Tuhanmu untuk kami. Endengan kami kepada Allah Tuhanmu itu. Perhatikan jamaah sekalian, mereka tidak pernah mengatakan mintakan kepada Tuhan kita, selalu Tuhanmu, Tuhanmu. Seolah-olah ndek menganggap Allah sebagai Tuhan mereka. Seperti tadi, idhab anta wa rabbuka, pergilah engkau wa rabbuka dan Tuhanmu, berdua perang sana. Sekarang fad'u lana rabbak, mintakan untuk kami rabbak Tuhanmu. Ndek ngena Tuhan kita. Ya. Subhanallah. Apa permintaan mereka? Yukhrij lana, agar dia mengeluarkan untuk kami mimma tumbitul ard, dari tumbuhan-tumbuhan bumi, min baqliha, seperti sayur-sayur. Suruh Allah itu mengeluarkan sayur-sayur. Wa kithaiha, timun. Wa kumiha, bawang putih. Wa adasiha, kacang adas. Wa basaliha, bawang merah. Lihat sembalun duit kalau ini. Lagu mana salwa ini yang repot dicari. Ya subhanallah, mereka dikasih yang bagus tetapi mintanya yang. Makanya Nabi Musa ketika mendengar itu, apa kata Nabi Musa? Nabi Musa dimintai, suruh Allah mengeluarkan sayur, timun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Apa kata Nabi Musa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Atastabdilun, apakah kalian ingin mengganti alladhi huwa adna, pakai sesuatu yang lebih rendah, yang kurang bagus, kalian ingin mengganti huwa khair, sesuatu yang lebih baik. Ya. Lebih bagus mana salwa atau permintaan mereka? Mana salwa itu lebih bagus. Sampai Nabi Musa mengatakan ihbitu misran, kalau yang kalian minta tadi ihbitu misran, pergilah kalian ke kota manapun, fa inna lakum ma sa'altum, kalian bisa temukan apa yang kalian minta. Makanya tiang katakan lihat sembalun duit, pergi sana ke kota manapun, mau ke kota sana ada bawang merah, ada bawang putih, ke kota sana ada bawang merah, bawang putih, kota sana ada sayur, ada timun. Ihbitu misran, pergilah ke kota manapun, fa inna lakum ma sa'altum, di sana kalian temukan apa yang kalian inginkan. Ya mudah ini. Lagu ini silangkah khusus untuk kalian, ingin mereka ganti. Ingin mereka ganti. Kemudian Allah katakan, kita selesaikan ayat ini jemaah sekalian. Wa duribat alaihimud dhillatu wal maskanah. Wa duribat alaihim ay wudi'at alaihim, telah ditetapkan atas mereka adzillatu, kehinaan. Jadi mereka tetap hina, anak keturunan mereka tetap hina, orang-orang Yahudi. Wal maskanah, maskanah itu kefakiran, kemiskinan di zaman dulu ini. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka itu kembali pulang kepada kemurkaan Allah.
mereka tidak kembali kecuali kepada kemarahan Allah. Si nunggu mereka itu kemarahan Allah. Kenapa jemaah sekalian? Dzalika biannahum, yang demikian itu dikarenakan mereka kanu yakfuruna biayatillah, suka mengingkari ayat-ayat Allah. Mereka ingkari ayat Allah, dan yang lebih parah, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haq, mereka suka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Jadi bangsa Yahudi ini adalah bangsa pembunuh para nabi. Dedek dah heran ketika mereka membunuh banyak kaum muslimin di Palestina. Dia dah perlu heran, nabi saja dibunuh. Nabi saja dibunuh. Kemarin berita yang terbaru itu, ya, ada salah satu tentara mereka Yahudi ini nyamar jadi dokter. Ya, nyamar jadi dokter, setelah itu dia tembak ini warga sipil Palestina ini. Ya. Kanak-kanak mereka bunuh, wanita mereka bunuh, orang-orang tua mereka bunuh. Udah kita, rumah sakit mereka roket, mereka bom rumah sakit. Dia tidak perlu heran kenapa? Kebiasaan mereka itu membunuh para nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir, kanat Banu Israil fil yaumi taqtulu 300 nabiyyin. Subhanallah. Bani Israel dulu dalam satu hari itu mereka membunuh 300 nabi. Sejelo mereka bunuh 300 nabi. Tetapi anehnya, thumma yuqimuna suqa baqlihim fi akhirin nahar. Pagi hari itu mereka membunuh 300 nabi, sore harinya mereka sibuk berdagang. Apa maksudnya? Seolah-olah nyematik 300 nabi ini tidak ada artinya. Coba bayangan jemaah sekalian, coba ada bayangan. Sekarang ini kalau ada, misalkan, semoga Allah menjaga orang-orang yang berilmu dan kita semua, seandainya ada ustadz yang dibunuh, seandainya ada ustadz yang dibunuh, mungkin beritanya sampai berbulan-bulan mungkin. Beya doang gintarosang ini. Sebulan ya doang tarosang, 2 bulan ya doang tarosang. Ini nabi 300 mereka bunuh di pagi hari, sore harinya mereka sibuk berdagang. Ndara artinya yang 300. Subhanallah. Makanya sekali lagi, nyawa manusia kaum muslimin itu tidak ada harganya bagi mereka. Dendek dah heran. Idza urifa sabab batal al-ajab. Kalau pelunggu sudah tahu sebabnya, tidak perlu kita heran lagi. Nabi dibunuh. Ya, apalagi sekedar kaum muslimin. Ya, dia perlu heran. Wah, pira ribu meninggal dunia? Banyak sekali. Ditambah lagi mereka punya keyakinan bahwa selain Yahudi diciptakan oleh Allah sebagai budak mereka. Jadi keyakinan mereka orang Yahudi ini, yang penting selain Yahudi boleh diperbudak, boleh dijajah, boleh dibunuh, boleh. Itu keyakinan mereka. Ya. Nah, ini dia bangsa yang sangat-sangat zalim, sangat-sangat kejam. Ya. Baik. Allah mengatakan, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Dzalika bima asaw, yang demikian itu dikarenakan mereka berbuat maksiat, wa kanu ya'tadun, dan mereka selalu melampaui batas. Jadi ada kebiasaan sebagian dengan berucap mengatakan peraturan dibuat untuk dilanggar. Ini kaedahnya orang Yahudi. Yahudi ini jemaah sekalian, kanu ya'tadun, suka melanggar batasan. Suka melanggar batasan. Ya. Jadi peraturan dibuat untuk ditaati, dendek untuk dilanggar. Dendek untuk dilanggar. Ada beberapa kaedah orang Yahudi yang dipegang oleh sebagian orang, diingatkan oleh para ulama. Di antaranya misalkan al-ghayah tubarrirul wasilah.
Menurut orang Yahudi, al-ghayah, tujuan itu menghalalkan segala cara. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Itu kaidah orang Yahudi. Dan ini diterapkan oleh sebagian orang, terutama tatkala meta rizki no. Yang penting mau ngumbe-ngumbe cara no. Halal haram jemaah perhitungan katanya. Yang penting dapat dulu. Ini kaidahnya orang Yahudi, al-ghayah tubarrirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Begitu pula dengan ini, kanu ya'tadun, suka melampaui batasan. Baik, wallahu taala a'la wa alam. Ini dia sedikit apa yang bisa kita baca dari tafsir Al-Qur'an. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tiang yang maaf atas segala kurangan. Kalau ada yang pelunggu ingin tanyakan, tiang persilahkan selesai adzan kalau ada. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan. Ketika Bani Israel mendapat hukuman 40 tahun, apakah Nabi Musa juga kena hukumannya? Wal iyadu billah, tentu tidak. Ini Nabi ini. Ya, Nabi Musa tentu tidak dihukum. Nabi Musa ngajak, ayo kita masuk. Tapi jawaban mereka, wahai Musa, ndik kami milih tamah. Ya, lamun dah milih tamah sila ajak Tuhanmu berperang, kami nunggu di sini. Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi, ya Allah, saya tidak bisa
menguasai kecuali diri saya dan saudara saya. Siapa saudara Nabi Musa? Harun. Ya. Jadi saya nggak bisa mengatur mereka ini ya Allah. Akhirnya Allah hukum mereka. Jadi Nabi Musa tidak dihukum tentunya. Ya. Kenapa Nabi Musa tidak masuk ke Baitul Maqdis sendiri? Allah nyuruh mereka yang masuk. Namun Nabi Musa tamam, mereka tidak mau masuk. Ya, saya yang akan mengatur mereka di luar sana. Allah nyuruh mereka yang masuk di bawah pimpinan Nabi Musa. Ya, baik. Apakah semua Bani Israel tidak mau masuk Baitul Maqdis dan semua kaum Nabi Musa dihukum dan tidak tersisa satupun dari kaum Nabi Musa yang taat dan patuh? Ada dua orang yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Qala rajulani minal ladzina yakhafun. Berkata dua orang dari orang-orang yang takut kepada Allah. Dua orang. Nah, dua orang ini mengatakan, udkhulu alaihimul bab, ayo kita masuk, ayo kita masuk. Ya. Kalau kalian masuk, fa innakum ghalibun, kalian akan menang. Diajak oleh dua orang ini, tapi tetap mereka tidak mau. Dua orang ini, kata Abdullah bin Abbas, si pertama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun yang jadi muridnya Nabi Musa tatkala pergi mencari Nabi Khadir. Di dalam surat Al-Kahfi itu, wa idh qala Musa li fatah, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pemudanya, muridnya, maksudnya Yusha' bin Nun. Dan ini akan jadi nabi nanti. Yusha' bin Nun ini ia naik pangkat jadi nabi nanti. Sedangkan yang kedua, menurut Abdullah bin Abbas dan ulama tafsir lainnya, namanya adalah Kalib bin Yufana. Kalib bin Yufana. Ya, kalau yang ini saya tidak tahu apakah dia jadi nabi atau tidak, tapi kalau Yusha' bin Nun iya. Nah, ini mau dia masuk kalau yang ini? Iya. Tapi yang lain ini, kebanyakan ini yang tidak mau masuk. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik. Sudah tidak ada? Sila. Lel. Yahudi ini agama, Yahudi ini agama yang ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, mereka tetap berpegang kepada ajaran Taurat mereka, tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham tidak? Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin beliau mengatakan mereka tetap dipanggil muslim. Tatkala Nabi belum diutus, Nabi belum diutus, dan mereka ikut ajaran Nabi Musa, mereka ikut isi kitab Taurat, mereka disebut muslim. Dan ini sesuai seperti ayat Al-Quran. Nabi Musa berkata kepada mereka, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum muslimin. Wahai umatku, kata Nabi Musa, hendaklah kalian bertawakal kepada Allah kalau kalian betul-betul muslim. Sebelum Nabi Muhammad diutus. Lalu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, tetap mereka tidak ikut beliau, maka mereka disebut Yahudi. Paham ini Ki? Iya. Baik. Namun Israel ini mereka yang buat, mereka ingin membuat negara namanya apa? Israel. Dan mereka senang dipanggil dengan panggilan itu. Syekh Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, di dalam majalah Al-Asalah, beliau mengatakan, beliau menulis tulisan khusus tentang ini. Jangan panggil mereka Israel, kata beliau, panggil mereka Yahudi. Kumbena, ya demen. Karena apa arti Israel? Nabi Yakub. Israel ini nama lain Nabi Yakub. Ya demen gati tak panggil dengan panggilan Israel. Demen gati mereka. Karena Israel itu nama Nabi Yakub. Syekh Ali rahimahullah menulis tulisan khusus tentang masalah ini di dalam majalah Al-Asalah dulu. Beliau nulis. Iya. Sebut dia Yahudi. Baik, wallahu taala a'la wa a'lam.